Selamat pagi, izin memperkenalkan diri Taruna Utama Poltekip Angkatan 55. Nama Sarah Evelyn, STB 4304, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Apa sebenarnya Badan Layanan Umum? Mari kita lihat cuplikan video tersebut. Pemirsa, Badan Layanan Umum atau BLU terbentuk karena adanya arus deras globalisasi yang membawa pengaruh ke segala aspek kehidupan dan salah satunya tatanan ekonomi. Namun kehadiran BLU tidak hanya sebagai pengelola keuangan negara saja. BLU juga hadir sebagai wadah baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik. Didukung oleh arus deras globalisasi membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan bernegara, termasuk pada tatanan ekonomi. Inilah yang mendorong adanya reformasi keuangan negara dengan membentuk Badan Layanan Umum atau BLU. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU tidak hanya sebagai format baru dalam pengelolaan keuangan negara, namun juga sebagai wadah baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pengelolaan keuangannya, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan jenis layanan yang diberikan, Satker BLU dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yakni penyedia layanan barang dan atau jasa, pengelola wilayah atau kawasan tertentu, serta pengelola dana khusus. Hingga November 2020, jumlah Satker BLU mencapai 243 Satker yang tersebar di seluruh Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, BLU hadir dalam menyediakan layanan kesehatan melalui 105 Satker di bawah binaan Kemenham, Polri, dan Kemenkes. 73 rumah sakit BLU merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara 3 rumah sakit telah dialihkan menjadi rumah sakit khusus COVID-19. BLU akan terus berinovasi, tumbuh, dan kreatif di tengah persaingan pasar globalisasi untuk melayani publik, sekaligus meraih tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Badan Layanan Hukum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi atau satuan kerja pengguna anggaran atau barang yang berada di lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa penyediaan barang dan jasa atau tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Artinya bahwa Badan Layanan Umum boleh untuk mencari keuntungan, tetapi mencari keuntungan bukan merupakan tujuan utama dari Badan Layanan Umum tersebut. Adapun tujuan dari Badan Layanan Hukum tersebut ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik akan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban. Lalu selanjutnya itu adalah asas Badan Layanan Umum. Setelah menyimak cuplikan video mengenai penjelasan apa itu Badan Layanan Umum, dapat dilihat dari dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yang menyatakan bahwa Badan Layanan Umum merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa
Badan Layanan Umum adalah instansi atau satuan kerja pengguna anggaran atau barang yang berada di lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Yang dimaksud dalam pengertian itu ialah boleh mencari keuntungan, namun mencari keuntungan bukanlah tujuan yang utama dari Badan Layanan Umum. Tujuan Badan Layanan Umum yang pertama itu ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dalam penerapan praktis bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik akan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu asas Badan Layanan Umum. Secara umum, asas Badan Layanan Umum ialah pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya. Adapun jenis-jenis Badan Layanan Umum itu ada yang berasal dari BLU pusat maupun BLU daerah. Badan Layanan Umum ini dibagi menjadi dua, yang masing-masing mempunyai pengaturannya sendiri. Untuk instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Pusat, maka pengaturannya mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Sedangkan instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Pusat telah disebutkan sebelumnya bahwa diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dengan pasal 1 angka 1 nomor 23 tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang instansi ini di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya tetap didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum Pusat sesuai pasal 3 ayat yang 1, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, beroperasi sebagai unit kerja, kementerian negara atau lembaga untuk melakukan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk. Maka status hukum Badan Layanan Umum Pusat tidak terpisah dari kementerian atau lembaga sebagai instansi induknya. Tapi sesuai pasal 3 ayat yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Kementerian Negara atau lembaga tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepada BLU. Lalu selanjutnya yaitu Badan Layanan Umum Daerah. Untuk Badan Layanan Umum Daerah, selain harus menaati Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, juga harus menaati Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pasal 1 angka ke-1 Permendagri 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam hal ini, prinsip tersebut berlaku pada BLU pusat maupun BLU daerah. Dari pengertian tersebut dapat dilihat adanya kesamaan tujuan antara BLU pusat maupun BLU daerah, yaitu dengan dibentuknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Perbedaannya terletak pada siapa yang bisa menjadi BLU daerah. Satuan kerja yang bisa menjadi BLU daerah adalah SKPD atau unit kerja SKPD. SKPD sendiri ialah satuan kerja pemerintah daerah, yang merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Sedangkan unit kerja pada SKPD adalah bagian satuan kerja perangkat daerah
yang melaksanakan satu atau beberapa program. Oleh karena itu, BLUD merupakan SKPD, maka status hukumnya tidak terpisah dari pemerintah daerah. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 69 ayatnya yang ke-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Jenis BLU di sini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu permasalahan apa yang dihadapi oleh BLU daerah. Bisa kita ketahui bahwa Badan Layanan Umum Daerah atau yang lebih akrab disebut BLUD sudah mulai diterapkan di beberapa puskesmas di Indonesia. Dalam hal ini, kita dapat melihat apa sih permasalahan yang dapat ditemui. Permasalahannya itu yaitu tidak adanya keselarasan pemahaman BLUD di pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut seperti Dinas Kesehatan, Keuangan Daerah, dan BPK. Perubahan menjadi BLUD ini memang membawa kemudahan dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan, berupa pendapatan fungsional, dapat langsung digunakan untuk operasional pelayanan tanpa harus disetor ke kas daerah. Namun bukan itu yang menimbulkan permasalahan, melainkan perubahan pola manajemen dan paradigma seluruh unsur di dalam organisasi BLUD tersebut. Perubahan paradigma tersebut yang menuntut kesadaran dan kesungguhan semua personil dalam BLUD. Karena puskesmas ataupun rumah sakit kini tidak hanya sekedar memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, namun juga bagaimana membangun bisnis yang baik dengan indikator kepuasan pelanggan tanpa berorientasi pada profit. Pelaksanaan kegiatan sudah harus mulai berhitung soal profit supaya dapat menghidupi bisnis ataupun usaha puskesmas ataupun rumah sakit tersebut. Bisnis puskesmas atau rumah sakit harus terus berkembang tanpa melupakan tujuan utama dari penerapan PPK BLUD, yaitu memberikan pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, BLUD harus bisa menjalankan organisasinya dengan pengelolaan instansi pemerintahan ala bisnis. Edukasi dan persamaan persepsi kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai segala hal mengenai BLUD harus dilaksanakan. Pihak internal rumah sakit seringkali tidak mengetahui apa itu BLUD, sedangkan puskesmas atau rumah sakit dapat berjalan dengan baik karena adanya puskesmas atau rumah sakit yang memiliki pengetahuan cukup mengenai prosedur kerja dan tata kelola organisasinya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kepada insan puskesmas ataupun rumah sakit bahwa puskesmas ataupun rumah sakit tersebut sudah menjadi bagian dari BLUD, sekaligus menjelaskan mengenai bagaimana operasional BLUD tersebut. Selain itu, puskesmas juga harus mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan, supaya dapat memberikan informasi yang memadai mengenai pelaporan keuangannya. Selanjutnya yaitu contoh badan layanan umum di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD. Badan ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi lingkungan hidup di wilayah setempat. Tugasnya meliputi pengawasan terhadap polusi udara, air dan tanah, pengelolaan sampah, serta pengawasan terhadap kegiatan industri dan perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. BPLHD berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua itu adalah Dinas Pemadam Kebakaran atau DPK. Badan ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dalam penanggulangan kebakaran di lingkungan sekitar. Tugasnya meliputi pemadam kebakaran, penyelamatan, dan penyediaan tangki air untuk pemadaman kebakaran. Selain itu, DPK juga memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Dengan adanya DPK, kebakaran yang terjadi di lingkungan sekitar dapat segera ditangani sehingga dapat mengurangi kerugian dan membantu menjaga keselamatan masyarakat. Demikian presentasi dari saya.
Selamat pagi.